Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Samugesani. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, program Studi Administrasi Publik. Untuk kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan jawaban ujian akhir semester saya di semester 2 untuk memenuhi nilai mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara penulisan nama yang baik sesuai dan nama gelarnya ya, teman-teman. Jadi di sini sudah dituliskan EYD penulisan yang baik dan benar gitu ya. Berikut salah satu contohnya yakni Sri Mulyani Indrawati dituliskan koma S titik E dengan keduanya huruf kapital, terus titik koma M titik SC titik koma PH titik D. Yang kedua, di sini saya akan sedikit menjelaskan soal apa yang dimaksud dengan karya ilmiah dan skripsi. Oke, karya ilmiah merupakan sebuah karya tulis yang disusun dengan kerangka yang sistematis untuk memberikan pandangan baik berupa hasil analisis ataupun juga bisa dalam bentuk solusi dari sebuah fenomena atau permasalahan yang mana itu dirujuk berdasarkan data dan fakta. Nah, biasanya juga hal itu diperdalam dengan metode analisis yang tentunya lagi-lagi harus berdasarkan dengan teori, data, atau literatur yang jelas. Sedangkan untuk skripsi merupakan sebuah karya ilmiah yang mana ditujukan untuk tugas akhir dalam menempuh atau menyelesaikan pendidikan strata 1, yang mana itu berbentuk penelitian dengan 2 jenis metode. Biasanya ada yang kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, biasanya objek-objek yang dijadikan penelitian itu tentunya berkaitan atau memiliki pembahasan yang linear sesuai dengan konsentrasi studi yang diambil oleh mahasiswa. Nah, ada fakta menarik gitu ya, bahwasannya semua skripsi itu merupakan karya ilmiah, tapi tidak semua karya ilmiah itu berbentuk skripsi, karena jenis-jenis dari karya ilmiah ini ada macam-macam ya teman-teman. Ada yang pertama tentunya skripsi, yang kedua ada jurnal, yang ketiga ada esai, yang keempat ada paper, kelima ada tesis, dan yang terakhir ada disertasi. Selanjutnya, apa manfaat dari menulis karya pada tulisan ilmiah? Nah, berikut manfaat-manfaat yang bisa didapat gitu ya ketika kita menulis sebuah karya tulis ilmiah. Yang pertama, tentunya mengembangkan pola pikir yang terstruktur, tersistematis dalam melihat sebuah fenomena yang ada. Yang kedua, menambah wawasan dan memperbanyak referensi bacaan. Yang ketiga, memperkuat argumentasi dan membantu pengorganisasian data dan fakta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apa peran dan fungsi dari jarak kertas atau margins, terus font, terus isi jarak spasi, dan teknik penulisan pada halaman lembar skripsi, serta apa sih itu plagiarisme. Oke, margin itu bisa kita kenal secara sederhananya merupakan jarak tepi kertas yang digunakan dalam penulisan skripsi dari jarak tulisan ke tepian kertas. Adapun biasanya jarak tepian ini memiliki ketentuan, yakni sisi kiri dan bawah kertas berjarak 4 cm dan jarak tulisan pada sisi kanan dan atas kertas berjarak 3 cm. Adapun font atau jenis huruf yang digunakan itu biasanya menggunakan jenis Times New Roman dengan ukuran 12, yang mana jarak pengetikannya ini biasanya 1,5. Adapun abstrak berisi gambaran singkat mengenai
penelitian apa yang dibahas dalam penelitian atau karya tulis yang dibuat dengan menjelaskan latar belakang permasalahan, terus menggunakan metode penelitian, hasil penelitian secara umum, dan tidak lebih dari 250 kata. Ditulis dengan huruf cetak tebal atau bisa menggunakan huruf miring dengan satu spasi. Adapun biasanya di dalam abstrak itu memiliki keyword atau kata kunci yang mana itu berkaitan atau bisa menggambarkan tema penelitian dari karya tulis yang dibuat. Adapun teknik penulisan nomor pada halaman skripsi ini biasanya menggunakan heading yang tentunya berhubungan tersambung dengan daftar isi yang berisikan daftar bab dan subbab yang dibahas. Nah, ada juga ketentuan penulisan dalam nomor halaman pada skripsi, yaitu biasanya posisi nomor halaman berada di kanan atas untuk halaman selain halaman pembukaan bab. Sementara untuk halaman pembukaan bab sendiri, itu biasanya nomor halamannya berada di bagian bawah tengah. Nah, biasanya kan kalau kita ngomongin soal soal skripsi, itu akan sangat berdekatan soal plagiarism atau plagiasi gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud sebagai plagiarisme? Plagiarisme ini merupakan sebuah tindakan peniruan atau pencatutan karya tulis tanpa seizin pembuat karya tulis tersebut. Plagiarisme merupakan tindakan pelanggaran hak cipta yang tentunya ini diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Tindakan plagiarisme biasanya digunakan untuk menduplikasi hasil karya orang lain agar terlihat seperti hasil karya sendiri, dan hal tersebut masih marak terjadi dilakukan dalam penyusunan skripsi atau karya ilmiah lainnya. Selanjutnya, teknik merujuk kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi apa yang dimaksud dengan teknik kutipan langsung dan tidak langsung? Kalau kutipan langsung ini biasanya suatu teknik penulisan dengan cara menyebutkan nama kutipan di awal, lalu memisahkan kutipan dengan kalimat sebelumnya dengan mengapit tulisan menggunakan tanda kutip. Dan kutipan yang ditulis haruslah sama persis dengan sumber kutipan yang diambil. Sementara untuk kutipan tidak langsung biasanya menyatu dengan kalimat teks. Biasanya juga menggunakan teknik merujuk, cukup dengan menyebutkan sumber dan tahun terbit dengan menggunakan tanda kurung di akhir kutipan. Yang mana kutipan tidak langsung ini biasanya tidak perlu mencantumkan kesamaan persis kata dan kalimat, asalkan masih memiliki substansi yang sama berdasarkan sumber yang diambil. Ini contoh dari kutipan langsung. Jadi kita bisa lihat di sini. Pertama kita tuliskan mengutip dari teori siapa, yang kemudian datanya didukung oleh tahun sumbernya, yakni di dalam kurungnya ada tahun 1991, menyatakan bahwa menurut Harlock, orang dewasa merupakan seorang yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan siap menerima kedudukannya di dalam masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya. Itu contoh kutipan langsung. Nah, sementara contoh kutipan tidak langsung, ini bisa kita lihat ya, ada sedikit perubahan di awal, yaitu ada tulisan berdasarkan pemikiran Elizabeth Harlock dan masih tetap menyantumkan data tahun yang itu dituliskan di dalam kurung, yakni tahun 1991. Dilanjut, dapat diketahui bahwa orang dewasa merupakan orang yang sudah mengakhiri proses perkembangannya dan mampu membaur dengan masyarakat dan berdampingan dengan orang dewasa lainnya. Jadi, kalau tidak langsung itu bentuknya narasi biasa, tidak menggunakan tanda kutip. Nah, berikut penulisan daftar pusaka yang baik ya teman-teman. Bisa dilihat, jadi cara penulisan daftar pusaka yang baik dan benar itu dituliskan pertamanya adalah sumber si pembuat literaturnya, penulisnya.
Baru kemudian divalidasi dengan data, baik tahun ataupun bulan biasanya. Lalu dituliskan apa yang menjadi judul dari pembahasan atau literatur tersebut, yang juga itu divalidasi kembali sumbernya ini dari instansi apa atau dari lembaga apa. Kayak contoh salah satunya di sini ada Anissa B.S. Itu dibuat pada tahun 2020 bulan Juli dengan judul Kualitas Pelayanan Administrasi Akademik di Perguruan Tinggi. Yang mana analisis ini pelayanan administrasi akademik di perguruan tinggi ini dibuat pada studi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik nomor 62. Atau bisa yang salah satu di bawahnya Hardiansyah. Ini dikeluarkan pada tahun 2011 dengan judul Kualitas Pelayanan Publik, yang mana pembahasan intinya itu konsep, dimensi, indikator, dan implementasi. Ini dibuat di Yogyakarta melalui media Gava Media. Jadi itu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.